Papua itu kan otsus. Iya. Akun terhadap tanah ulajanya sangat tinggi. Bagaimana? Apa artinya otsus di tanah Papua? Kalau kebijakannya selalu dibegal. Mereka telah melakukan investasi, namun investasi itu tidak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat lokal yang ada di Papua, Bung. Malah sekarang, AGU 35 tahun tuh bisa sekarang ada rencana menjadi 65 tahun, Bung. 90 tahun. Berapa generasi itu, Bung, menderita rakyat Papua? Bahwa ini merupakan bagian daripada kapitalisme global yang bermitra atau bersendiri dengan kapitalisme lokal. Untuk mendapatkan HGU, ini kan mereka punya modus-modus. Jangan sewenang-wenang kita memberikan izin kepada penanaman modal asing itu untuk merampok tanah-tanah adat masyarakat. Masyarakat adat yang punya lahan ribuan hektar di bawah ini udah cerdas dan pintar. Mereka belajar dari saudara mereka dari Kalimantan, dari Sumatera. Mereka belajar dari Sumatera. Terus mereka juga belajar kepada saudara-saudara yang di suku Malin. 50 ke mereka, 50 ke masyarakat adat. Oke, sahamnya harus dibagi bersama-sama. Betul. Nggak boleh 70%, 30%, 50-50. Karena masyarakat ini punya jangan ditipu juga dengan sistem plasma. Nggak boleh. Nah, ini kita harus Halo semuanya, selamat ketemu lagi dengan Aznil Talk. Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang siap-siap tanah Papua dicaplok oleh perusahaan perkebunan sawit. Untuk membahasnya, telah hadir di hadapan kita seorang tokoh besar Papua. Dia adalah seorang pergerakan kebangsaan yang bernama Gerakan Cinta Indonesia. Beliau juga sekaligus Ketua Umum Gercin. Dia adalah Henry Yance Udam. Selamat datang Bung Henry Yance Udam. Mantap, Bung Aznil. Apa kabarnya? Ya, baik-baik saja, Bung Aznil. Oke, Bung. Semakin menunjukkan ketokohan Bung, seorang tokoh Papua nih, Bung. Makin cerah, makin punya karismatik, hebat. Terima kasih Bung mau hadir di acara saya, di acara podcast saya, jauh-jauh datang ke sini karena memandang persahabatan kita. Bung bersedia terbang dari Papua ke sini. Terima kasih sekali lagi. Siap, Bung Aznil. Begini Bung, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa ini ada suatu hal yang menarik terjadi di Papua. Masalah perkebunan sawit yang lagi heboh, lagi menjadi isu besar di Papua. Selain isu-isu lain, ini masalah hadirnya atau ekspansinya perkebunan sawit dunia yang selama ini dikuasai oleh Malaysia, Singapura, bahkan sampai China. Bung sebagai tokoh Papua, bagaimana pandangan Bung atas adanya sekarang pergerakan membangun atau membuka lahan perkebunan sawit di Papua ini? Ya, memang kalau kita hari ini membahas tentang isu Papua, itu cukup strategis. Dan isu Papua ini bukan hanya hebohnya di tingkat lokal. Yap. Dia hebohnya di tingkat lokal, nasional, dan dunia. Yap. Dan oleh sebab itu, kita harus mengemas isu-isu tersebut dengan baik. Karena kalau salah kita kemas, hal itu bisa berdampak buruk bagi perkembangan masyarakat yang ada di tanah Papua. Yang hari ini akan diinvestasikan di Papua. Tapi kita bahas dulu Papua. Papua ini sudah besar. Ya, udah berapa provinsi sekarang? Papua sekarang sudah dulunya 1 provinsi, sekarang sudah menjadi 6 provinsi. Udah 6 yaitu Provinsi Papua Induk, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Barat. Dan ini akan berkembang lagi dengan kebijakan strategis nasional. Papua akan ditambah lagi 4 provinsi. Jadi 10 nantinya? Jadi 10. Jadi Provinsi Papua Utara, Provinsi Papua Timur, Provinsi Papua Barat Tengah, dan Provinsi Papua Kepulauan Raja Ampat. Ini maka 6 tambah 4 berarti Papua sudah 10 provinsi. 10 provinsi. Ya. Nah,
salah satu tujuan dimekarkannya Provinsi Papua adalah untuk menyelesaikan konflik-konflik laten di Papua. Tapi justru dengan dimekarkannya Provinsi Papua, banyak konflik-konflik laten mulai muncul kembali di permukaan. Salah satu contoh tentang perkebunan sawit. Memang ya, hari ini kita bahas tentang perkebunan sawit ini adalah investasi non migas. Ya, benar. Ada investasi migas yang belum kita garap. Oh, ada juga. Ini kalau kita bahas lagi tentang investasi migas, ini akan sangat riskan dalam arti akan membuka tabir kebohongan selama ini yang terjadi di Papua dalam dunia investasi. Tapi hari ini saya dengan Bung Hasil, ya kita lagi diskusi tentang perkebunan sawit di Papua. Pembukaan lahan perkebunan sawit di Papua ini. Jadi saya mau katakan kepada Bung Hasnil, Papua ini adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Grand Glen di Denmark. Ya. Dan di bagian timur itu dikuasai oleh Australia dan Inggris. Di bagian barat yaitu Papua kita ini dikuasai oleh Indonesia. Namun berjuta persoalan-persoalan Papua yang hari ini terjadi di Papua belum diselesaikan. Beberapa minggu atau bulan yang lalu terjadi sebuah demonstrasi masyarakat yang cepat cukup viral sehingga branding di media-media sosial itu adalah AIS Papua lah. Masyarakat adat melakukan demo di MK, terus demo di beberapa tempat-tempat strategis untuk meminta supaya izin perkebunan kelapa sawit ini harus cabut dari Papua. Yang menjadi sasarannya hari ini adalah di Papua Selatan. Oh, Papua Selatan. Papua Selatan. Jadi ini Pulau Papua. Pulau Papua ya. Maksud saya kan ada 6 provinsi. Ya. Di Papua mana aja yang tempat nanti lahan diambil jadi gini tersebut. Di semua Papua itu kan ada pergunungan nggak mungkin. Iya. Ada beberapa provinsi di Papua yang sudah ada investasi kelapa sawit. Tapi yang akhir-akhir ini viral itu di Provinsi Papua Selatan. Di Provinsi Papua Selatan itu ada 4 kabupaten. Jadi Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Yang viral Sorong pun ada juga, Bung. Ada Sorong. Di Sorong juga itu disebut dengan Provinsi Papua Barat Daya. Perusahaan yang sama yang melakukan investasi di Maibrat kalau tidak salah, itu juga yang sedang viral melakukan investasi di Bovendigul. Jadi sudah ada 7 perusahaan besar yang masuk di Bovendigul untuk kelapa sawit. Itu semua mode PMA, penanaman modal asing. Satu perusahaan asal Malaysia ini yang mau garap lahan kosong di Bovendigul. Bovendigul itu bagian dari Provinsi Papua Selatan dan satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Sedangkan Merauke juga itu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan. 7 perusahaan modal asing ini sudah menggarap. Sudah menggarap sejak tahun 2015 sampai sekian. Iya. Mereka sudah menggarap. Mereka udah menggarap. Nah, sekarang ada perusahaan asing lagi yang mau menggarap di wilayah Bovendigul. Disitulah terjadi protes masyarakat adat, terjadi penolakan masyarakat adat tentang investasi perkebunan kelapa sawit di Bovendigul. Kenapa mereka melakukan protes? Ini kita mesti bahas bersama-sama. Kenapa sampai mereka ingin melakukan protes? Mereka memiliki sebuah referensi pengalaman buruk investasi yang turun di daerah mereka. Contohnya di Merauke. Data yang saya baca di buku Atlas Sawit Papua, itu 6 perusahaan yang sudah melakukan investasi di Kabupaten Merauke itu sudah mencemarkan 3 sungai besar yang ada di sana. Jadi sudah ada pencemaran sungai. Sungai itu Sungai Maro, Sungai Sapa, ada 2 sungai, ada 3 sungai. Pencemarannya yang saya maksudkan di sini adalah habitat masyarakat Papua yang ada di Sukumarin. Itu habitatnya itu untuk sungai itu sebagai tempat mencari makan. Jadi ikan-ikannya sudah nggak sehat. Terus buaya yang biasa hidup di dalam itu sudah naik keluar. Dan itu sangat mengancam kehidupan manusia. Yang ironisnya Bung Hasnil, perusahaan tersebut melakukan kontrak karya dengan pemerintah ini tanpa melibatkan masyarakat adat di sana.
Contohnya, Heeh. mereka melakukan kontrak lahan selama 35 tahun. Itu dengan 50.000 per hektar. 50.000 doang Per untuk hektar. per hektar. Itu kan bagi masyarakat adat suku Malin ya, Heeh. suku Marin, Heeh. ini sangat merugikan. Sedangkan Bovendigul ini ada satu suku juga, yaitu suku Awiyu dan suku Mondobo serta suku Muyu. Mereka nggak mau persoalan-persoalan yang terjadi di suku Malin di Merauke ini terjadi pula di Bovendigul. Iya, iya. Akibat daripada itu mereka melakukan sebuah protes-protes. Dan memang saya melihat bahwa ini sudah merupakan korporasi internasional. Mereka mencaplok wilayah-wilayah adat. Bukan hanya di Pulau Sumatera, Bung. Kita lihat di Pulau Sumatera sudah banyak sekali kebun-kebun kelapa sawit. Sekarang mereka ingin mencaplok di wilayah Papua. Tapi ironisnya, Bung, saya mau katakan bahwa 7 perusahaan besar ini adalah bermodal asing, PMA. Namun investasi itu tidak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat lokal yang ada di Papua, Bung. Khususnya di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Di Kabupaten Merauke itu, suku yang mendiami di Kabupaten Merauke itu adalah suku Malin. Suku Malin ini mereka punya tempat mencari kehidupannya itu ada di hutan-hutan di Papua. Dan di sungai-sungai di wilayah Papua Selatan. 7 perusahaan besar inilah, 6 perusahaan ini berdasarkan data yang ada, mereka telah melakukan investasi namun tidak berdampak positif bagi perkembangan sumber daya masyarakat adat Malin atau di Provinsi Papua Selatan. Bukan hanya sumber daya manusianya, ekonomi kerakyatan masyarakat setempat, kesehatannya, infrastrukturnya itu tidak diperhatikan. Dan bukan hanya itu, limbah daripada pengolahan produk-produk kelapa sawit itu sudah mencemarkan 3 sungai besar di wilayah suku adat Malin, yaitu Kalimaro, Kalibian, dan Kalikum, kalau tidak salah. Dari pengalaman investasi yang tidak berpihak kepada masyarakat ada di wilayah suku Malin yang ada di Merauke, Provinsi Papua Selatan, berdampak kepada suku-suku yang hidup di wilayah Kabupaten Bovendigul. Itu ada suku Awiyu, suku Mondobo, dan suku Muyu. Kenapa sampai terjadi penolakan? Karena perusahaan penanaman modal asing, pemiliknya adalah orang Malaysia. Ini ingin membabat hutan di wilayah Bovendigul. Dari pengalaman yang masyarakat melihat kepada potret-potret pengalaman yang ada di suku Malin, yaitu di Merauke. Itu nggak mau terjadi lagi di suku Mondobo, suku Muyu dan suku Awiyu. Oleh sebab itu mereka melakukan protes. Dan apalah daya mereka adalah masyarakat kecil yang berjuang untuk kepentingan masyarakat adatnya. Saya katakan kepada Bung Asnil bahwa hutan di Papua adalah merupakan paru-paru dunia. Kalau hutan semua dibabat habis, sangat disayangkan. Seperti begitu, Bung Asnil. Saya ingin tahu begini, Bung, ya. Bagaimana ceritanya di Papua itu perusahaan sawit bisa masuk, sementara kan ada OTSUS, otonomi khusus Papua. Setahu saya, kepemilikan tanah di Papua itu adalah kepemilikan adat, suku adat. Bagaimana ceritanya sampai tanah itu bisa mendapat izin, mendapat hak guna usaha, HGU? Untuk mendapatkan HGU, ini kan mereka punya modus-modus. Ada modusnya. Pertama, mereka melakukan pembegalan kekuasaan. Kekuasaan dari tingkat nasional dan di tingkat lokal. Bupati-bupatinya itu dipengaruhi dengan iming-iming duit. Iming kesejahteraan. Iming kesejahteraan. Begitu pula dengan kebijakan nasional ini kan saling bersinergis. Dan memang udah ada salah satu pasal dalam undang-undang otonomi khusus yang menuliskan bahwa ketika ada investasi masuk ke Papua itu harus bisa melibatkan masyarakat adat atau melibatkan pemerintah setempat di wilayah Papua ini. Bagaimana ceritanya, Bung? Jadi, Bung, ini sudah tadi saya katakan bahwa ini merupakan bagian daripada
kapitalisme global yang bermitra atau bersinggungan dengan kapitalisme lokal. Itu saya tanyakan, Bung. Ah, Papua itu kan otsus. iya, jadi gini Bung Asnil. Pengakuan terhadap tanah wilayahnya sangat tinggi. Bagaimana? Apa artinya otsus di tanah Papua? Kalau kebijakannya selalu dibegal. Apa artinya otonomi khusus di Papua? Kalau setiap investasi yang masuk ke Papua itu harus melalui Jakarta. Jadi otsus itu seperti lip service aja ya. Ya, mungkin seperti begitu mungkin saya katakan. Gimik-gimik aja. Namun Retorika aja, tapi faktanya masyarakat adat situ tidak jadi saya lihat ya, bisa mudah juga dirampok tanah atau dijarah tanahnya. Iya, makanya itu saya bilang sama Bung Asnil. Kejadian yang terjadi ini kita baru bicara Merauke loh, Papua Selatan, belum bicara provinsi-provinsi lain. Penanaman modal asing, pengusaha asal Malaysia yang ingin masuk di Bawah itu dia juga lagi masuk di provinsi Papua Barat Daya. Ini berarti bahwa hutan di Papua semua dikuasai asing. Ya kan, bukan dikuasai oleh masyarakat adat. Tanah Papua itu kan tidak ada tanah milik negara. Benar nggak? Ya memang di Papua itu ada tanahnya milik masyarakat adat setempat, bukan milik negara. Tapi di dalam undang-undang negara ini disebut tanah, air dan segala macam adalah milik negara. Ini yang enggak begini. Kan ada di undang-undang agraria juga yang mengatakan bahwa pengakuan terhadap tanah wilayah, tanah adat. Jadi kepala-kepala adat tadi itu bagaimana mereka bisa tanah mereka dirampas? Saya ambil contoh gini, Bung ya, di Sumatera ya. Kalau Sumatera itu cara strategi mereka lahan itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan sawit. Itu dulunya hutan ditebang, Bung. Hutan ditebang, gundul beribu-ribu hektar, lalu pemerintah setempat memfasilitasi mengadakan suatu pertemuan yang pertemuan ini adalah pertemuan adat tapi penuh tipu-tipu untuk melakukan penyerahan tanah kepada negara untuk perkebunan sawit tersebut. Lalu di situ diberi iming-iming atau diberi uang saku. Setelah dapat uang saku, dijadikanlah itulah pegangan negara, menjadikan HGU, menjadi tanah negara, lalu diberikan hak guna usaha tadi, HGU, perkebunan sawit. Dari HGU tadi sebut, malu perusahaan-perusahaan itu menjadikan lahan yang sudah gundul tadi itu menjadi perkebunan sawit. Artinya, Bung, modus mereka awalnya adalah penebang hutan. Apakah tanah-tanah yang ditebang hutannya tadi itu di Papua? Seperti itu juga sekarang mau lihat. Ya kan, kapitalisme ini kan dia menghisap darah rakyat kecil. Dan pergerakan mereka itu sangat licik. Mereka menguasai sistem. Mereka menguasai sistem dan sistem itu bekerja untuk mereka karena tadi ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme saling berkepentingan itu dengan penguasa lokal. Iya. Seperti bupati dan segala macam. Iya. Sedangkan mereka tidak memiliki simbiosis mutualisme terhadap masyarakat adat. Iya. Dan tadi modus yang terjadi di Pulau Sumatera ini juga bagi saya di Papua juga ada modus-modus tersebut. Karena mereka sudah bicara dengan modal yang cukup gede. Siapa sih nggak mau duit, Bung Haji? Gini, Bung. Kalau Sumatera itu masih ada tanah negara, Bung. Setahu saya Papua tidak ada punya tanah negara. Artinya modusnya seperti itu. Ya kan? Ditebang hutan, lalu hutan sudah gundul, diberi AGU. Setelah diberi AGU baru mereka tanam sawit. Bung tahu nggak? HGU diberikan 35 tahun dan bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Perpanjangan ini bisa juga tidak melibatkan masalah suku adat. Kepala adat tadi itu. Cuma dari awal inilah mereka kata tanda kutipnya disogok kepala daerahnya. Ya, memang disogok kepala daerahnya, kepala suku yang tidak tahu menau, lalu dikasih uang amplop. Di situ pasti dia menyampaikan bahwa ini tujuan kesejahteraan untuk kemajuan rakyat. Tapi faktanya tanah ini telah dikuasai. Dan kepala adat, suku adat menjadi ya tidak mempunyai hak adat lagi. Tanah itu sudah menjadi tanah negara. Malah sekarang AGU 35 tahun itu bisa sekarang ada rencana menjadi 65 tahun, Bung. 90 tahun. Berapa generasi itu, Bung, menderita rakyat Papua nantinya kalau seandainya tanah ini dijadikan AGU. Itulah makanya saya meminta pandangan Bung sebagai tokoh Papua. Apa Bung Papua diam aja melihat persoalan seperti ini? Jadi gini, Bung, ini bukan persoalan kita diam, tapi kita
juga lagi bergerak untuk melakukan Iya, Bung advokasi sebagai tokoh yang intelektual lah ya, Ya. yang mengerti tentang tatanan negara ini, mengerti tentang hukum, harus hadir all out dan bisa melakukan konsolidasi juga ke masyarakat adat. Adakah melakukan? Nah, jadi gini, Bung. Saya sebagai anak Papua merespon positif. Merespon positif atas penolakan masyarakat adat Awiyu untuk perkebunan kelapa sawit yang turun di Kabupaten Bovendigul. Dan ini juga ada lagi penolakan lagi oleh masyarakat adat Malin di Merauke untuk perkebunan tebu yang digadang-gadang oleh Menteri Investasi. Iya. Itu lagi ada penolakan. Iya. Oke, kita tidak menolak investasi. Iya. Kita tidak menolak investasi. Tapi yang tanda kutip di sini adalah ketika investasi itu dia berpihak kepada masyarakat adat dan mensejahterakan masyarakat lokal yang ada di situ, kita berpihak. Tetapi kalau investasi tersebut dia turun dengan sewenang-wenang, dia melakukan begal kekuasaan, dia melakukan korupsi kekuasaan, dan dia tidak berpihak kepada masyarakat, ya kita tolak. Saya mengatakan bahwa persoalan Papua telah selesai dalam negara ini. Ya. Yang belum selesai adalah bagaimana kita mendorong persoalan Papua ini ke dalam sektor kekuasaan. Kalau terjadi sewenang-wenang antara Jakarta dan Papua dengan kapasitas negara, kita bersembunyi di balik kedok negara untuk merampok tanah-tanah adat yang ada di Papua, ya tidak seperti begitu, Bung. Iya, Bung. Di belahan dunia manapun pasti akan ada protes. Karena saya mau katakan kepada Bung, Papua ini bagaikan bara api dalam sekam ini loh. Kalau tidak dikelola dengan baik itu persoalan Papua bisa meledak. Dan sekali saya mau katakan kepada kawan-kawan semua bahwa pemerintah harus membuka ruang dialog khusus untuk perkebunan kelapa sawit yang turun di Bovendigul. Harus buka ruang dialog. Jangan pemerintah apatis untuk buka ruang dialog, Bung. Hari ini menurut saya belum ada dialog antara masyarakat dengan. Jadi lucunya gini, Bung. Masyarakat dengan ini pemerintah. Pengalaman saya orang Sumatera nih, Bung. Dialog dilakukan, dia pasti akan melakukan dialog, Bung. Dia akan malah kompromis. Seakan kompromis. Nanti ini kita sistem inti dan sistem plasma. Kita bagi hasil. Maksudnya gini, bisa jadi negonya 60% kebun inti yang dikuasai oleh sawit, oleh perkebunan perusahaan sawit tadi, 40% dikuasai oleh masyarakat. Itu. Lalu ini dibangun, katanya. Dia akan buat perjanjian seperti itu, Bung. Faktanya, Bung. Bung harus tahu. Yang 40% ini, yang disebut plasma tadi itu, bisa dua kejadian. Ini lama dibangun, Bung. Yang dibangunnya itu, malah dia merambat ke tanah ini. Yang 40% tadi ini. Terus, ada lagi, dibangun, kalau ada udah protes demo, 40% diserahkan kepada koperasi namanya, Bung. Lalu koperasi tersebut, lucunya lagi, dikuasai oleh salah satu orang, Bung. Atau kepala suku adat situ. Begitu modus mereka, Bung. Apakah Papua akan terulang? Kejadian di Sumatera itu akan terulang di Papua ini. Ini yang saya undang Bung untuk membahas ini. Ya, jadi saya mau katakan bahwa persoalan-persoalan kelapa sawit yang hari ini di Papua ini fenomenal. Kenapa saya katakan fenomenal? Apa yang saudara-saudara di Sumatera merasakan, saya tahu pasti di Papua juga merasakan. Akan terjadi. Iya, makanya saya bilang sama Bung bahwa persoalan Papua ini kita baru bahas tentang non migas. Ini kalau kita bicara tentang migas bicara sadis lagi. Ya bicara tentang ekonomi dan politik, ini persoalan Papua kompleks. Dan kalau pemerintah hari ini ya, Bung ya, kalau tidak memanage atau melakukan pengolahan terhadap isu-isu Papua yang baik, Papua bisa meledak. Nah, itu. Dan tadi saya mau katakan kepada Bung bahwa sampai saat ini pemerintah belum melakukan dialog dengan masyarakat Bovendigul untuk berbicara tentang win-win solution atau investasi perkebunan kelapa sawit di Bovendigul. Makanya saya katakan tadi bahwa masyarakat ini juga cerdas. Mereka itu saraf. Mereka juga belajar dari Sumatera dan Kalimantan tadi. Iya, mereka belajar dari Sumatera, belajar dari Kalimantan, juga belajar dari saudara mereka di Merauke. Itu nggak perlu terjadi lagi di Bovendigul. Oleh sebab itu saya minta kepada Pak Menteri Investasi Pak Bahari Dalia untuk buka ruang dialog. Ruang dialog dengan masyarakat adat. Jangan sewenang-wenang kita memberikan izin kepada
penanaman modal asing itu untuk merampok tanah-tanah adat masyarakat Papua. Ini baru berbicara tentang sawit, belum berbicara tentang tambang, belum bicara tentang yang lain-lain. Dan ini segudang persoalan Papua ini kalau saya katakan tidak dikelola dengan baik, Bung, meledak ini barang ini seperti begitu. Iya, Bung. Ada pernyataan dari wakil presiden kita bahwa perkebunan sawit itu penyumbang oksigen di emisi oksigen paru-paru dunia, sebagai penyumbang paru-paru dunia. Wakil presiden ini tidak tahu persoalan apa sebenarnya. Persoalan sebenarnya adalah masalah tanah adat yang dicaplok, yang dikuasai oleh segelintir orang, oleh investasi asing, dan yang berkolaborasi dengan para penguasa-penguasa pusat. Itu persoalannya. Dan kesejahteraan itu tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar atau memajukan ekonomi sekitar. Tidak membawa dongkrak besar. Orang itu panen raya, berpesta pora dengan hasil sawit, sementara masyarakat menderita. Itu satu. Kedua, persoalannya adalah perkebunan sawit itu cenderung, Bung, menjarah tanah terus, memperluas terus. Seperti Bung bilang tadi, bahwa Papua tadi itu mata pencarian masyarakatnya itu adalah di hutan, sungai. Itu rusak habis. Apalagi buat masyarakat Papua kalau lahan tanah Papua dijadikan perkebunan sawit. Karena perkebunan sawit itu adalah industri, Bung. Udah dikapling, udah ditata. Terus masalah gitu juga, Bung, masalah limbah-limbah tadi itu, limbah-limbah PKS. Seperti pabrik kebun sawit, CPO. Jadi terus lagi yang lagi parahnya lagi, buruh-buruhnya, Bung, buruh-buruh kasar dan digaji murah. Itu, Bung, tidak ada untungnya. Terus setelah diolah CPO dijual ke luar negeri, dibawa ke Malaysia, lalu dieksporkan di berbagai negara lainnya, didistribusikan berbagai negara. Duitnya pun parkir, Bung, di negara Malaysia atau Singapura. Jadi apa sih dampak keuntungan buat masyarakat sekitar situ atau masyarakat Papua? Tidak ada, Bung. Ini makanya saya undang, Bung, untuk bisa mengetahui bahwa adanya langkah-langkah yang dilakukan sekarang oleh pemerintah pusat untuk melakukan membangun perkebunan sawit, membuka lahan perkebunan sawit dengan membabat hutan tersebut. Banyak besar dampaknya. Itu, Bung, ceritanya. Jadi gini, ini sebenarnya ini harus ada evaluasi, evaluasi pemerintah pusat tentang investasi di Indonesia, khusus di Papua harus ada evaluasi, ya toh? Sehingga evaluasi ini dapat menimbulkan sebuah kebijakan-kebijakan strategis untuk memproteksi lahan-lahan masyarakat adat itu. Saya katakan, kalau investasi itu dia memberikan keuntungan positif kepada masyarakat adat setempat, ya pasti masyarakat adat menerima. Ya. Kalau dia tidak memberikan keuntungan positif, ya ditolak. Dan saya mau katakan kepada Bung Astil bahwa WALHI atau LSM yang memiliki masalah lingkungan ini mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit ini sangat-sangat merusak lingkungan. Dan ini sangat berbahaya. Kalau hutan di Bovendigul atau hutan di seluruh Papua ditebang habis, modusnya cari kayu, setelah cari kayu ditanam. Ini yang sangat berbahaya bagi kepentingan masyarakat adat di Papua. Pemerintah hadir untuk masyarakat. Jadi ketika pemerintah hadir untuk masyarakat, berarti pemerintah berpihak kepada masyarakat. Jangan berpihak kepada pemodal asing, berpihak kepada kapitalis global itu. Karena itu sangat berbahaya. Betul. Apalagi duit kita parkirnya di luar negeri. Parkir di luar negeri, Bung. Tidak ada dampaknya. Ya, itu saya di daerah saya itu, Bung, jujur saya sampaikan, masyarakat di kampung saya itu daerah nelayan, Bung, yang dimana apabila hasil tangkapan ikannya bagus, maka ekonomi daerah sana hidup. Sementara di sebelahnya itu ada kebun sawit, Bung, yang panen sekali dalam 15 hari panen, dan mengolah, dan luas lahannya itu 15.000 hektar, Bung. Sampai 20.000 hektar. Persoalannya, apakah dampak dari hasil perkebunan itu berdampak kepada ekonomi masyarakat di kampung saya? Tidak ada, Bu. Tetap juga ekonomi itu hidup.
ekonomi itu hidup apabila hasil laut melimpah. Bagus. Sawit yang dalam sebulan 2 kali panen, tidak ada mau dampak. Begitu, Bung. Sebab apa? Karena hasil itu diolah, CPO-nya itu dijual ke negara luar, Bung. Dan dikuasai oleh satu perusahaan atau berapa perusahaan. Dan dana itu parkir di Malaysia atau Singapura. Apa dampaknya? Kalau hasil laut, kan dijual situ, Bung. Dinikmati itu, dibeli sana, dijual itu, berkembang duitnya, Bung. Berputar duitnya. Itu, Bung, makanya perkebunan sawit tadi disebut sangat berbahaya. Selain dan merugikan. Selain merusak lingkungan, juga tidak ada manfaat mensejahterakan masyarakat. Meskipun nanti ada iming-iming, ada plasma, ya kan, yang dikelola oleh koperasi, oleh KUD, ketua untung duluan, koperasi unit desa. Singkatannya ketua untung duluan. Untung duluan. Cenderung kepala adat itu, ketua adat tadi itu yang diuntungkan. Itu pun antara kepala suku adat itu berantem juga tuh, Bung. Dan seling dan konflik, dan menimbulkan konflik, Bung. Ini sebagai tokoh Papua harus hadir untuk bagaimana memberi penjelasan kepada masyarakat adat. Kita bukan anti investasi, ya kan. Kedua, investasi sawit itu nggak cocok di Papua, Bung. Nggak nyambung bagi saya Papua itu dijadikan perkebunan sawit. Bagaimana, Bung? Benar nggak itu? Ya, bagi saya perkebunan sawit di Papua, saya sependapat dengan Bung Asnil. Kalau dia berdampak kepada masyarakat adat, ya pasti diterima. Tapi kalau dia tidak berdampak kepada masyarakat adat, pasti ditolak. Dan kehadiran investasi itu harus mensejahterakan masyarakat, memberdayakan masyarakat lokal untuk dia jadi berkembang sehingga dia menjadi pemilik investasi itu secara de facto. Tapi ini tidak, justru masyarakat adat dijadikan buruh kasar, lahannya dicaplok. Iya. Jadi sekali lagi saya sependapat masyarakat Awiyu itu meminta supaya pemerintah mencabut izin pemodal asing yang turun di wilayah mereka. Karena mereka sudah berkaca. Freeport saja yang hari ini sudah gede-gede aja tidak berdampak kepada masyarakat Papua loh. Freeport aja yang kerok emas dari perut bumi Papua loh. Iya, yang menjadi perhatian internasional kok. Tidak membawa. Kehadiran Freeport kan banyak mengakibatkan banyak nyawa yang mati. Iya. Terjadi apalagi sawit di Papua. Apalagi ke sawit ini dong. Masyarakat Bovendikul ini udah pintar. Jadi gini ceritanya. Masyarakat adat yang punya lahan ribuan hektar di Bovendikul udah cerdas dan pintar. Mereka belajar dari saudara mereka dari Kalimantan, dari Sumatera. Mereka belajar dari Sumatera. Terus mereka juga belajar kepada saudara-saudara yang di suku Malin, berdekatan suku dengan mereka. Ditambah lagi mereka belajar juga dari suku yang ada di Merauke, Mimika, suku Amume. Gunung emasnya dicaplok begitu saja atas nama negara. Iya. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada Bung Asnil, negara kita ini Indonesia negara yang hebat, tapi dikelola oleh sekelompok kecil oligarki yang bersembunyi di balik kekuasaan. Ini berbahaya. Iya, negaranya berbahaya, Bu. Negara ini dikuasai oleh oligarki. Sekelompok orang menguasai republik ini. Sekelompok. Jadi boleh katakan itu 10% dari 200 juta rakyat Indonesia. Itu yang saya khawatirkan, Bung. Jangan sampai Papua seperti ini. Iya, jadi gini, Indonesia negara hebat, negara besar, tapi yang anehnya dikuasai oleh segelintir kelompok yang punya modal, atau boleh katakan bahasa kerennya oligarki. Oligarki itu adalah kelompok yang punya modal, yang punya duit. Mereka yang mengontrol kekuasaan dan pemerintah. Dampak daripada mereka menguasai kekuasaan dalam negara ini, sewenang-wenang mereka melakukan eksplorasi ke seluruh Indonesia loh, bukan hanya di Papua. Betul. Salah satu contohnya hari di Bovendikul. Makanya saya katakan kepada Bung Asnil, Freeport saja seperti begitu kelakuannya, apalagi masyarakat adat Awi yang utangnya di bawah habis. Kan mereka nggak mau seperti begitu. Jadi saya merespon penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Bovendikul. Saya juga minta pemerintah untuk mengevaluasi penanaman modal asing itu. Dievaluasi, bila perlu dicabut izinnya. Kita tidak boleh bersembunyi di balik kepentingan negara untuk mencaplok hak-hak masyarakat. Tidak boleh. Betul. Kita harus, negara ini harus dijalankan dengan baik. Iya. Harus diatur dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Betul. Kalau di negara diatur sewenang-wenang oleh kelompok oligarki tersebut, apa jadinya Indonesia? Indonesia akan mencapai
satu abad Indonesia merdeka yaitu 2045. Pertanyaannya, apakah 2045 ini masyarakat Indonesia sudah sejahtera belum? Iya. Dari Sabang sampai dengan Merauke sudah sejahtera belum? Apakah sebelum 2045 terjadi konflik-konflik laten di Indonesia? Ini yang kita takutkan bagi keberlangsungan negara ini. Iya. Seperti itu, Bung. Jadi ingat, kita Indonesia dipersatukan dengan Pancasila. Ya, Sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apakah keadilan ini hanya berpihak kepada kelompok oligarki atau tidak? Saya berharap butir kelima dari Pancasila itu berpihak juga kepada masyarakat adat yang ada di Papua. Bukan hanya ada di Papua, tapi di seluruh Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun saya melihat bahwa hal ini, sila kelima ini tidak berpihak kepada masyarakat. Dia hanya berpihak kepada oligarki. Dia hanya keadilan bagi oligarki. Masyarakat adat tidak ada. Ini yang kita jaga, Bung. Bung Karno udah ciptakan 5 sila Pancasila ini harus kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita nggak boleh bersembunyi di balik kepentingan negara. Kita tidak boleh bersembunyi di balik NKRI untuk mencaplok, mengambil hak masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di tanah Papua. Betul, betul. Kenapa masyarakat Papua ini sudah cerdas? Mereka udah belajar tentang Freeport. Itu, Bung. Harapan saya itu. Masyarakat Papua sudah cerdas. Jangan mau tertipu lagi dengan permainan kotor yang selama Jangan lagi. Kita akhirilah. Kita akhiri dengan cara yang santun. Indonesia ini ingin terus berlanjut terus. Ini saya katakan kepada Bung Asnil, Indonesia akan mencapai satu abad Indonesia merdeka itu 2045. Iya. Pertanyaan saya, 2045 ini kesejahteraan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke ini terjawab nggak? Betul. Persoalan-persoalan konflik laten di seluruh Indonesia ini diselesaikan nggak? Iya. Jangan sampai 2045 lagi persoalan-persoalan konflik laten di Papua ini masih ada. Betul. Betul. Memang kita butuh pemimpin yang memiliki pemimpin Indonesia yang memiliki kemampuan di dalam melakukan diplomasi, kemampuan karakter building, dan bukan pemimpin yang bim salah bim ala bakar langsung jadi. Tidak boleh seperti begitu. Jadi gini, Bung. Saya itu sebenarnya tidak menerima ya sawit adanya sawit karena tidak nyambung tadi itu. Kedua, seandainya kompromis memang ada berapa lahan tapi tidak masif ya dibangun ya, ada berapa lahan yang potensi dibuat sawit. Saya lebih cenderung, Bung, investor tadi itu cukup memberi modal dan dikelola oleh itu cocok. Saya suka pernyataan Bung tadi. Terus kalau tidaknya dia bangun aja pabrik PKS, pengelolaan CPO tadi itu. Jadi jangan mereka itu ikut bertanam dan menguasai tanah. Itu aja saya itu, Bung, yang saya kritik tajam nih. Maka saya ajak Bung berdiskusi di sini. Atau ceritanya gini, investor modal asing itu mereka asalnya bagi dua aja. Boleh 50 ke mereka, 50 ke masyarakat adat. Oke, sahamnya harus dibagi bersama-sama. Betul. Nggak boleh 70%, 30%, 50-50. Karena masyarakat ini punya jangan ditipu juga dengan sistem plasma. Ini kita harus bahas ya. Makanya saya dan teman-teman ya saham bersama menurut saya 50-50. Oke, masyarakat adat punya sahamnya itu bersifat tanah ulayat. Iya, tanah ulayat. Tanah ulayat itu masyarakat adat punya saham. Iya. Modal asing punya saham itu duit dan teknologi. Dibuatlah MOU, dibuatlah MOU bersama. Itu cocok. Sebab plasma tadi itu akan timbul seperti itu tadi, Bung, konflik lagi. Ya karena hutan di Papua kalau ditebang habis, masyarakat adat Papua itu mau hidup mau hidup di mana? Karena itu tempat pencarian mereka. Itu. Tanpa ada investasi sawit di Papua, mereka bisa hidup kok. Berpuluh-puluh tahun mereka bisa hidup di Papua kok. Iya. Tanpa ada investasi sawit di Papua. Terus jangan diiming-iming kesejahteraan dengan berkedok investasi yang merampok masyarakat adat di Papua itu tidak boleh, Bung. Dan memang saya protes juga sebagai anak Papua, Bung. Betul. Saya protes juga. Saya protes juga dan ya saya belum akhir-akhir ini belum tahu perkembangannya sejauh mana pemerintah menyikapi dinamika penolakan perkebunan kelapa sawit yang ada di Papua. Saya belum tahu. Kemarin itu yang demo itu gimana? Ini kita baru bicara di Papua Selatan. Nah, ini yang tadi saya karena Papua begitu luas. Begitu luas. Ingat, Papua ini 2 kali luas Pulau Jawa. Iya, betul. 2 kali luas Pulau Jawa loh. Iya. Yang kemarin demo lagi nih perusahaan tambang asing lagi masuk di wilayah Papua Tengah dengan mencaplok
lahan masyarakat adat. Ini mesti diprotes ini. Itu ribuan hektar juga, Bung. Ribuan hektar juga. Ini kita bicara emas. Nah, ini kita bicara sawit. Kita bicara emas lagi. Ini ngeri nih persoalan-persoalan ini. Gimana kalau emas, Bung? Ya mereka masyarakat adat ini protes. Ya saya monitor juga di media-media. Mereka melakukan demonstrasi-demonstrasi untuk melakukan protes terhadap kebijakan negara yang memberikan izin kepada mereka, kepada pengusaha perusahaan-perusahaan ini untuk mengelola tambang di Papua di Dabire. Dan ini masyarakat melakukan protes. Ya, tapi saya katakan sekarang masyarakat Papua udah cerdas, udah cerdas melihat investasi yang masuk ke Papua, apakah menguntungkan mereka atau tidak. Dan mereka punya hak yang dijamin oleh undang-undang, hak yang dijamin oleh Tuhan. Karena Papua ini bukan tanah kosong, Bung. Betul. Ada penduduknya, yang hitam kulitnya, keriting rambutnya. Konon ceritanya, Bung, Nusantara ini pemilik aslinya ada orang Papua. Iya, saya apa? Jadi Papua ini bukan tanah kosong. Bukan tanah kosong. Jadi jangan atas nama negara kita sewenang-wenang untuk mengambil hak masyarakat adat itu. Justru dengan atas nama negara engkau mensejahterakan rakyat di tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Iya. Begitu, Bung. Saya melihat memang dinamika ini akan panas ke depan. Iya. Saya lihat dinamika Papua ini akan panas ke depan kalau tidak dikelola dengan baik. Betul. Jadi gini juga, Bung. Emas tadi itu setahu Bung, tambang emas tadi itu, bagaimana sistem kerjasamanya, Bung, dengan masyarakat adat sana? Iya, saya belum tahu sebagaimana kerjasamanya, tapi ya mereka tadi mungkin Ada sistem modelnya juga sama seperti investasi sawit-sawit ini juga. Sistem plasma atau sistem itu? Saya nggak tahu seperti bagaimana, tapi pasti bagi saya kalau sudah Kalau Freeport kan langsung negara seakan mengklaim punya. Negara dapat royalti, negara dapat pajak, kan gitu. Tambang emas ini dikelola oleh swasta juga, perusahaan swasta. Perusahaan swasta juga. Tapi negara juga menyerahkan seperti Freeport juga. Iya Contoh juga, Freeport juga. gitu. Tapi beberapa hari kan lagi demo-demo juga. Penolakan. Kalau kebun sawit caranya, Bung, sistem inti dan sistem plasma. Ya. Inti milik perusahaan, plasma milik masyarakat. Itu hanya fata morgana aja. Itu cuma fata morgana hanya aja. lip service saja. Tapi di lapangannya beda, Bung. Beda. Terus dia itu, Bung, dalam memberikan AGU katakan 10.000 hektar, Bung. Fakta di lapangan bukan ketemu 10.000, Bung. Bisa 20.000 hektar, 20.000, 30.000, 40.000, bahkan 100.000 hektar. Itu yang dikatakan latihan lain Malah di situ ada penipuan terhadap pajak, Bung. Oh, itu kalau bicara investasi itu banyak persoalannya. Pajak pun pasti ditipu. Tipu, Bung. Dibohong-bohong. Iya. Terus ada tuh dana CSR yang harusnya diberikan kepada masyarakat itu nggak diberikan kan ada undang-undangnya dana CSR-nya. Dan lahan-lahan rampokan tadi, lahan yang apa itu ya, yang dijarah tadi itu, Bung, itu untuk penguasa-penguasa pusat tuh, Bung, diberikan itu. Gitulah. Hasil panen itu. Itulah dinamika pengurusan izin tambang di Indonesia. Jadi saya bilang mesti ada evaluasi, investasi masuk mesti diadakan evaluasi. Biar investasi itu dia berpihak kepada masyarakat lah. Ini udah zaman modern, zaman teknologi. Ya, Bu. itu, Bung. Ini bukan zaman batu lagi yang kita dengan kekuatan represif, gunakan kekuatan represif untuk tekan masyarakat. Enggak. Itu saya harap. Ini udah zaman modern, jadi masyarakat udah pintar-pintar semua loh. Jangan kita ditipu-tipu terus. Iya. Saya berharap itu Papua. Iya, kalau kita ditipu-tipu terus ya repot juga ini bangsa ini kan. Sila kelima tidak dilaksanakan kok. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saya lihat, Bu, ini bukannya persoalan Papua saja. Daerah-daerah di seluruh, di Kalimantan, di Rempang, di Riau juga mengalami hal yang sama tentang investasi. Iya. Seperti di Batam kemarin. Di Batam kan, di Pulau Rempang kan ribut-ribut juga kan. Iya. Karena masyarakatnya udah pintar, karena apalagi di era digitalisasi. Iya, dan mereka bisa mengekspos kesewenang-wenangannya pemerintah dalam mengelola investasi Indonesia di media sosial. Dia ribut juga di Rempang. Iya. Tapi ya saya mengapresiasi suku Awiyu Papua Selatan yang mereka tidak melakukan demonstrasi yang anarkis. Oh. Mereka cerdas melakukan demonstrasi yang elegan, berwibawa, berintelektual. Datang dengan pakaian adatnya, demo di depan gedung MK, tidak membawa ribuan massa, cuma 10-12 orang. Itu kan bagi kami bisa menilai bahwa ini cerdas sekali anak-anak Papua saat ini loh. Itu Mereka nggak represif demo-demo yang kasar-kasar, tapi mereka udah mulai cerdas dengan demo-demo yang elegan, dengan membawa budaya masuk. Dan saya lihat pemerintah harus lihat responnya dengan baik. betul. Biasanya mereka itu kadang memblokir jalan apa tuh bandara apa. Iya. Kan enggak. Ini udah cerdas ini pergerakan ini bagi saya sudah pergerakan yang elegan. Itu di daerah pesisir atau daerah pegunungan tuh, Bung? Ini di Papua Selatan di daerah Bovendigul.
Itu pesisir atau Itu di pesisir lah. pesisir? Ikan ada Itu udah homogen atau masyarakat homogen atau masih kental dengan masyarakat adatnya. bukan adatnya? Artinya masyarakat kesadaran masyarakat adatnya begitu Ya, sudah tinggi sekarang. sudah tinggi. Jadi saya meminta kepada tokoh-tokoh di Papua Selatan, khususnya bupati, gubernur, jangan tergiur lah dengan iming-iming duit, kekuasaan, atau begini aja. Mereka punya modus baru, kapitalisme punya modus baru. Mereka dukung si B yang jadi bupati, mereka dukung si C jadi gubernur. Setelah itu dia jadi gubernur, utang politik kepada mereka. Dibebaskan lah anak-anak itu. Itu modus baru lagi terjadi di Papua hari ini loh, Bu. Itu yang mau saya tanyakan. Makanya dan saat ini lagi pilkada di Papua. Itu karena bukan hanya di Papua, di seluruh Indonesia. Makanya udah ada modus baru. Modus barunya adalah mendanai orang asli sana untuk menduduki kekuasaan lokal. Jadi bupati, gubernur dan segala macam. Iya. Setelah mereka jadi bupati, gubernur dan segala macam, otomatis kan utang politik mesti dibayar. Iya. Salah satu kompensasi utang politiknya adalah perkebunan kelapa sawit ribuan hektar ditantangi oleh gubernur terpilih. Waduh, ngeri itu, Pak. Ya betul. Sadis. Berarti gubernur berarti orang Papua yang menjadi gubernur di situ turut membunuh masyarakat adatnya sendiri dengan kepentingan kapitalisme global yang berkolaborasi dengan kapitalisme lokal dan oligarki yang hari ini menguasai Indonesia. Seperti begitu, Bu. Iya. Memang saya melihat ya nanti ini serangan dalam pilkada 2024. Oh, ini udah main nih pemodal ini. Udah main. Mereka nggak mana potensi daerah yang cocok untuk ada bisnis saya. Iya. Udah main. Jadi itu simbiosis mutualisme antara oligarki dengan penguasa lokal. Ini yang berbahaya bagi kepentingan Indonesia ini ke depan. Makanya saya katakan kepada Bung bahwa Indonesia ini 270 juta rakyat Indonesia, tapi dikuasai 5% oligarki di Indonesia. Ini kan ngeri. Ngeri. Apakah nggak lucu nih, Bung? Iya betul. Lucu dong. Jadi kemarin saya pernah ketemu beberapa calon-calon wakil bupati, Bung ya. Saya bilang, selagi kalian berjuang untuk rakyat kalian dan kepala suku sana, kepala adat sana, masyarakat adat sana, saya akan support kalian mati-matian. Kenapa? Janganlah mereka itu, benar kata Bung itu, kadang ya Bung ya, yang mereka dapat investasi itu bagi itu, cuma seekor ayam Bung, jadi kerbau hilang. Iya, di bahasanya gini. Recehan apa bahasanya gimana tuh? Bahasa di Papua dan pada umumnya itu, gue kasih lu tulang, gue dapat daging. Iya. Jadi dikasih tulang ribut-ribut lah tuh orang Papua. Tapi mereka dapat daging, nikmatnya dagingnya itu enak banget. Makanya kita bodoh sekali kalian. Saya merasakan Bung, daerah Sumatera itu saya pernah dikejar-kejar oleh polisi, oleh aparat kepolisian karena saya dilaporkan mungkin kerusuhan situ Bung. Karena bilang memprovokasi masyarakat. Loh, ini kan negara demokrasi kok. Ya gitulah, mereka itu orang kapitalis Bung. Orang ya, itu yang tadi saya bilang 5% dari jumlah penduduk Indonesia 2016 2017 saya pernah mempelopori kaum adat di Sumatera Barat untuk melakukan perlawanan terhadap tanah adatnya, tanah ulayatnya. Tapi ya itu, sampai saya dikejar. Tapi itu Bung, jangan sampai Papua begitu negerinya yang begitu subur kaya raya, tapi cuma mereka tuh gigit jari, dikasih tulang pejabat-pejabatnya, kepala sukunya udah diam. Dinikmati di Singapura. Nah, Singapura, di Jakarta. Yang lucunya Jakarta pun cuma dapat serpihan daging, Bung. Bukan daging empuk juga dapatnya. Empuknya. Yang empuknya adalah Singapura dan Malaysia, Bung. Oh, ya. Gitu. Ternyata sawit itu tidak menyumbang devisa yang signifikan, Bung. Begitu. Berarti hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. Makanya saya bilang kepada Bung tadi punya pengalaman di Sumatera. Iya. Negara kita ini adalah negara demokrasi dan Pancasilais kan. Tapi dalam implementasinya itu mengadopsi liberalisme dari barat. Iya. Kapitalisme dari barat. Kapitalisme kan dari Eropa. Dan Indonesia udah mulai menikmati nyamannya kapitalisme di bangsa kita. Betul. Jadi 2024 ke depan nih, Bung. Ini ekspansi mencaplok tanah-tanah Papua akan gencar nih, Bung. Dengan pilkada ini mendekati kepala-kepala calon kepala daerah. Iya, biaya ini mereka modusnya kan sudah mulai cantik. Modusnya dalam sistem sekarang. Mereka membiayai kepala-kepala daerahnya. Oke. Yang jadi gubernur di Papua Selatan, yang jadi bupati di Bovendigul, yang jadi bupati di Merauke, Mapi, Asmat, gue biayai semua kalian jadi. Iya. Duitnya ada nih.
Betul. Setelah jadi konsekuensinya apa? Pembebasan lahan masyarakat adat. Korbannya apa? Masyarakat adat. Itu berarti orang Papua juga turut membunuh orang Papua sendiri. Dan itu memang susah nih kita mau bedakan nih mana yang jadi malaikat, mana jadi iblis. Nih kita ya ini susah juga kita bedakan nih, Bung. Kalau bicara reform maka berarti mereka menganggap dirinya nabi semuanya. Ini nabi semua. Bahasa indah semua. Bahasa indahnya semua. Bahasa malaikat. Bahasa malaikat. Jadi lucunya lagi, Bu. Ini ada nih fenomena yang unik juga saya amati. Para kepala daerah itu kena tipu juga, Bu. Maksudnya kena tipu kayak gini. Karena kapitalis ini, Bung, selagi masih bisa diberi tulang, kenapa saya kasih roti? Iya. Selagi bisa saya bodohi, ngapain saya modali dagingnya ke mereka? Ya, ngapain saya modali? Ya, mati daging modali. Karena pilkada itu berjalan juga dengan modal dari sendiri. Nah, iya, makanya ketika setelah jadi pilkada, dikasih iming tertipu juga. Dengan konsep nabi tadi atau konsep malaikat tadi itu, ternyata mereka berlahan mencari sama-sama. Makanya tadi gue bilang dan kepala daerah kolaborasi antara kapitalisme global oligarki dengan pejabat-pejabat yang ada di Papua juga, bukannya di Papua, di seluruh Indonesia juga. Makanya tadi kan momen politik pilkada, Bung. Mereka udah main nih. Udah sponsor, oh, ini potensinya bagus, gue kasih duit, lu maju. Tapi konsekuensinya hutan adatnya gue yang ambil. Iya. Selesai kan? Betul. Itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tetapi bagi masyarakatnya merugikan. Iya. Dan memang kelemahan di Papua juga hari ini, orang yang mau maju jadi gubernur, bupati juga nggak ada duit. Iya, itu kelemahannya. Iya. Kelemahannya mereka nggak ada duit, otomatis mereka cari duit kepada para investor. Iya. Investor ini punya syarat. Tadi, lu jadi APBD-mu gue yang garap dan hutan lu gue yang garap semua. Selesai itu kan. Betul. Pejabatnya dikasih tulang aja tuh di Papua. Dikasih tulang di depan masyarakatnya bicara seperti malaikat. Bahasa surgawinya muncul. Itu berarti orang Papua juga turut membunuh orang Papua. Jadi kita tidak dalam persoalan ini kita tidak bisa salahkan kapitalis, sabaran kebijakan Jakarta, kita juga salahkan. Jadi tidak yang salah dalam hal ini. Semua berkepentingan untuk mendapatkan duit dan kekuasaan. Bung udah ada membangun komunikasi dengan mereka, kepala adat-adat tadi ini, para suku. Iya, saya punya tim juga lagi bergerak untuk melakukan advokasi kepada masyarakat khusus yang ada di wilayah Bovendigul, Muyu, Sukawiyu. Kita lagi melakukan komunikasi, dan saran saya ya mereka harus berdialog langsung dengan presiden. Tidak boleh dengan pemodal asing, dia boleh dengan menteri yang terkait. Kita minta masyarakat adat, pemilik hak wilayah tanah adat ini berdialog langsung dengan presiden. Kenapa? Mereka tidak minta merdeka keluar dari NKRI kok. Mereka hanya minta keadilan dan mereka harus dihargai sebagai pemilik tanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan kami berharap presiden harus membuka ruang untuk mereka berdialog dengan presiden, langsung dengan presiden, sehingga presiden bisa tahu apa keluhan masyarakat adat ini. Jangan kita biarkan persoalan Papua itu membara terus. Ayo kita selesaikan persoalan Papua dengan baik. Contoh potret kehidupan nyata di Papua yaitu tadi itu Sukawiyu yang sudah cerdas melakukan demonstrasi. Dan saya memberikan respon positif dan kita akan lakukan komunikasi dengan mereka. Seharusnya ada gerakan juga harus dilakukan oleh masyarakat Papua, yaitu melakukan kontrak politik, Bung. Kontrak politik dalam arti begini. Pertama, itu kan tergantung kesepakatan orang Papuanya, suku adatnya. Apakah menolak atau menerima, kan tergantung mereka. Kalau saat ini menolak, iya, buat kontrak politik sama para calon-calon bupati yang akan datang. Satu. Kedua, kalau menerima, bagaimana sistemnya? Kalau sistem plasma inti itu udah banyak ketipu di sana-sana sini, ya kan? Kami nggak mau lagi. Kita sistem saham. Ya, kalau sistem saham gue setuju itu 50-50 kontrak itu. Terus, Bung, dialog ke presiden. Kalau ya presidennya tahu. Kalau ya presiden punya hati nurani. Kalau presidennya bagian dari oligarki ini sama aja bohong, Bung. Bagian dari kejahatan ini atau pemeras rakyat ini gimana? Gigit jari juga. Terus kita mau kemana nih kalau begitu? Pertanyaan kita mau kemana dulu? Bingung juga jawabnya, Bung. Kalau udah seperti itu kita mau kemana nih masyarakat? Apakah revolusi? Ya kan nanti kita bilang ini macam-macam lah ya kan. Sedangkan kita nggak
tetap ada kepercayaan lagi. Iya. Kemana lagi kita ngadu nih? Iya. Siapa lagi yang punya hati ini? Iya, makanya tadi gue bilang Indonesia mesti dirawat dengan baik. Karena bagi saya sebelum kita masuk 2045, persoalan kesejahteraan di Indonesia telah selesai nih. Nah, makanya sekarang kita lagi fokus di persoalan Papua menyangkut hutan sawit. Makanya saya bilang tadi, Bung, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi kita tokoh-tokoh pergerakan yang berpikir nasionalis untuk Indonesia ini harus bisa menjaga Indonesia. Iya. Iya toh. Harus bisa menjaga Indonesia dengan hal-hal yang positif, dengan kita berpihak terhadap kepentingan masyarakat pribumi. Iya. Yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di Papua saja. Betul. Seluruh Indonesia, Papua ini merupakan salah satu potret. Contohnya kemarin kan di Rempang, Iya. di Batam. Iya. Kan meledak juga kan? Iya. Di Maluku ada meledak lagi tentang nikel dan segala macam. Betul. Jadi, Bung, mungkin kita banyak membahas tadi, sudah bagus sekali saya punya pemikiran Bung, kepedulian Bung. Kira apa harapan Bung ke depan nih? Jadi Closing statement Bung nih. Oke, harapan saya ke depan yang pertama pemerintah pusat dalam hal ini presiden harus membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan kelapa sawit yang ada di Bovendigul. Tersampai. Jadi closing statement saya, presiden harus membuka ruang. Presiden harus membuka ruang untuk menerima masyarakat adat Awiyu yang menolak tentang perkebunan kelapa sawit di Papua. Sehingga presiden bisa mendengar langsung apa yang mereka inginkan. Itu pertama. Yang kedua, investasi perkebunan sawit, perkebunan tebu, emas dan sebagainya yang turun ke Papua itu harus dievaluasi dengan kepemilikan saham bersama. Harus ada saham bersama. Pemilik investasi atau pemilik modal, dia punya modal dan teknologi. Masyarakat punya hasil bumi dan tanahnya. Harus ada kontrak investasi dengan mereka. Bagus. Dan yang berikut adalah untuk masyarakat yang ada di Papua, khususnya yang ada di wilayah Bovendigul, Sukawi, terus tetap bersuara untuk kepentingan masyarakat adat. Sehingga kedepannya masyarakat adat itu tetap berkembang sejalan dengan investasi yang turun di wilayah mereka. Dan memang saya katakan kita tidak bisa menolak investasi, tapi ketika investasi dia menguntungkan masyarakat yang ada di Papua, khususnya yang ada di Sukawiyu, perkebunan kelapa sawit, kenapa tidak? Seperti begitu, Bung. Oke, Bung. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Asnil. Ya, saya terima kasih kepada Bung Asnil ini Saya yang membuka ruang kepada kita untuk bersuara. Ya. Dan kedepannya bukan hanya saya saja, tapi masyarakat adat yang punya lahan di sana itu didatangkan juga. Siap, Bung. Jangan hanya saya saja. Jangan senang Saya hati. ini sebagai tokoh yang juga peduli terhadap isu Papua. Ya, iya. Dan kedepannya nanti saya coba lagi bangun Iya, komunikasi. Bung. Kita butuh itu. Ya, tokoh-tokoh besar mereka juga harus datang yang pemilik masyarakat sehingga Bung Asnil bisa kenal mereka dan bisa saling bisa berdiskusi dengan mereka sejauh mana langkah-langkahnya. Mungkin kalau saya hanya di kulit-kulit aja, main di kulit-kulit aja. Iya. Tapi mereka pasti di dalam-dalamnya mereka akan keluarga. Benar. Dan ini ruang demokrasi loh. Ingat, negara kita adalah demokrasi, bukan negara represif. Iya, betul. Jangan ketika kita bicara tentang kepentingan rakyat, kita dilabelkan provokasi, dilabelkan hal-hal yang bersifat negatif dan perlakuan represif. Ya, dianggap represif. Nggak boleh. Ini negara demokrasi, kita bebas mengeluarkan pendapat kok. Siap. Ini bukan di Korea Utara ya. Ini negara republik. Ini negara republik. Ini negara kita bersama. Negara kita bersama. Berarti Anda dan saya, Anda dari Pulau Sumatera, saya dari Pulau Papua, Iya. kita merawat bangsa ini bersama-sama untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang ada di bumi Ibu Pertiwi, seperti begitu. Musuh kita adalah penindas, Bung. Musuh kita adalah penindas dan kapitalisme Barat yang ingin menguasai, mencaplok tanah-tanah adat di wilayah Indonesia. Itu musuh kita bersama. Betul. Terima kasih, Bung. Mungkin itu dulu diskusi kita malam ini. Terima kasih atas kehadiran Bung. Semoga Bung selalu setia kepada rakyat, pro pada rakyat kecil, dan mencintai Republik ini karena untuk memajukannya dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bung Hayu. Salam Merdeka 100%.